varis di kaki, kemudian dia ada kebocoran plasma, ekstravasasi plasma ke jaringan. Karena plasma itu bocor, kemudian bisa timbul peradangan di kulit sekitarnya. Makanya bagian yang sering terkena adalah bagian tungkai bawah. Jadi biasanya kalau misalkan kalian nemuin eksim di bagian kaki bawah gini, kalian lihat tuh ada varisesnya enggak. Selama varisesnya masih ada, ya dia kambuh lagi, nggak akan selesai. Makanya biasanya kita konsulkan ke dokter jantung boleh, atau dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler buat penanganan lebih lanjut untuk varisesnya. Tapi minimal dengan kalian tahu, oh ini dari stasiun dermatitis gitu, kalian bisa memberikan saran kan. Bapak nggak boleh berdiri lama, bapak nggak boleh duduk kaki gantung, nggak boleh jalan jauh gitu. Jadi supaya nggak terlalu berat. Terus harus pakai ini kan risk faktornya kalau misalnya ya kurangin berat badan, harus sering ini gerak-gerak, tapi jangan terlalu lama juga ya. Terus kalau ada penyakit tertentu ya diobatin. Nah, pakai stocking kalau misalkan bisa, kalau misalkan memang varisesnya udah grade yang berat, operasi, diambil pembuluh darahnya daripada timbul kambuh-kambuhan. Karena kalau misalkan stasis dermatis ini terjadi dalam waktu yang lama-lama kulitnya itu kan menipis ya. Lama-lama kulitnya menipis, gatel pula, digarukin, jadinya ulkus. Jadinya ulkus stasis namanya. Kalau dermatis kan cuma peradangan di kulit yang bikin gatel kan. Tapi kalau misalkan udah terjadi luka kan jadinya ulkus. Lebih lama sembuhnya jadinya kan. Penataannya sama, pakai pelembab, steroid topikal, vaccine inhibitor tadi yang saya bilang tuh, obat yang mengurangi gatal, sama gimana caranya buat mengatasi venous stasisnya, mengatasi varisesnya, pakai stocking boleh, atau mengganti gaya hidup, jangan terlalu banyak berdiri atau jalan. Ya, sudah. Biasanya pada orang tua sih, mungkin orang tua kalian yang punya, lihat ya, gatalnya di kakinya bapak kok nggak sembuh-sembuh nih, kenapa? Ada varisesnya atau enggak? Ini juga berikutnya, dermatitis venenata, ini sering terjadi, pasti ada yang pernah kena karena serangga. Nama lainnya dermatitis kontak iritan toksik. Jadi memang terjadi reaksi iritasi pada kulit akibat toksin dari serangganya. Dermatitis kontak iritan toksik, atau nama lainnya pederos dermatitis atau linearis dermatitis karena dia bentuknya linear. Rough beetle dermatitis atau Staphylococcus dermatitis, ini tergantung dari karena serangga yang menyebabkan ini itu dari genus Staphylococcus. Ini serangganya, ini rough beetle. Jadi sebenarnya kalau kalian venenata, dermatitis venenata sebenarnya dibagi dua sebenarnya. Serangganya yang menyebabkan tuh. Jadi dia ordernya Coleoptera, genusnya Pederus, subfamilinya yang beda, Meloidae dan Odemeridae dan Staphylococcus. Yang rough beetle ini yang Staphylococcus. Yang kita sebut sebagai Pederus dermatitis yang sering parah itu yang dermatitis pederus. Jadi yang Staphylococcus yang ini dermatitis pederus disebabkan oleh kumbang oleh famili Staphylococcus dari order Coleoptera. Karena dia lebih berat klinisnya, lebih lepuh, gelembungnya lebih hebat gitulah peradangannya ya, makanya gelembungnya lebih timbul. Kalau yang satu lagi namanya blister beetle dermatitis sebenarnya. Jadi itu kumbang dari famili yang biru ini, Meloidae dan Odemeridae. Ordernya sama. Yang ini yang Pederus dermatitis. Anda lihat serangga seperti ini di kamar, di kamar mandi, di taman. Jadi sebenarnya dia nggak gigit sebenarnya.
Cuman kalau kita kena serangga ini kan biasanya kan tidurnya pas tidur itu kan kita refleks ya, refleks nafas. Jadi hemolimfa di bagian di tubuhnya itu kan pecah ya, cairan limfanya. Nah, cairan itu yang bikin terjadi iritasi. Nah, ini yang tadi satunya lagi. Jadi ini bikin peradangan juga. Toksinnya beda namanya. Kalau yang ini kan namanya pedirin. Yang ini namanya kantaridin. Ini lebih ringan bentuknya. Jadi cuman nggak sampai melepuh hebat gitu. Itu malah non inflamasi malah. Jadi nggak meradang ya. Tapi dia terjadi bola, vesikulan bola. Pediatric dermatitis. Jadi responnya kadang memang terlambat sih. Jadi kalau misalkan kenanya kapan, sehari setelahnya baru kemudian timbul merah. Bahkan bisa sampai ini kalau yang kantaridin itu kan lebih ringan ya, jadi nggak sampai parut. Tapi kalau yang pederus itu lebih berat sampai jadi parut dan diperfermentasi. Ini ciri khasnya, namanya apa nih? Kissing lesion. Ada yang nggak ngerti kissing lesion? Tanya yang ngerti ya. Nanti nempel kan. Jadi mungkin yang terkena bagian bawah dulu, ini yang di sini mungkin. Tapi kan enak begini, nempel deh sebenarnya. Bisa sembuh sendiri sebenarnya. Nah ini kondisi yang dapat sembuh sendiri, tapi memang perlu waktu. Ada yang pernah kena? Perlu berapa hari biasanya? Ya beberapa hari sih, saya pernah 5 hari ya. Jadi sering terjadi pada musim hujan atau setelah musim hujan, terutama di negara tropis, kembangnya tadi. Kemudian dia sangat tertarik aktif pada malam hari dan sangat tertarik pada cahaya. Jadi biasanya tanya tuh pasiennya, Bapak kalau malam hari lampunya hidup nggak pas tidur? Dan tidurnya di lantai atau enggak? Gitu. Jadi kalau misalkan bapaknya sering tidur di lantai, pas malam hari lampunya hidup, ya udah dia menarik serangga ini masuk ke kamar. Kemudian ketika nempel ke kulit dipecahin kan, jadi bikin dermatitis kontak iritan. Yang tadi 13 hari ternyata bisa sembuhnya. Memang lama sih. Biasanya, jadi ini kan terjadi dermatitis kontak iritan ya. Jadi yang pertama tetap edukasi. Oh ini dermatitis, ini orang menyebutnya tomcat, ya kan? Ini tomcat Pak. Orang mikirnya kalau terkena kayak gini tuh mikirnya herpes. Jadi pastikan kalian bisa tahu, oh ini bukan herpes nih, oh ini tomcat. Ya kalau udah tahu ini tomcat, yang obatin sebagai dermatitis kontak iritan toksik. Kasih obat, identifikasi serangganya yang mana, bentuknya. Bapak mungkin pernah lihat kayak gini nggak di kamar atau di kamar mandi. Kasih steroid, kasih anti radang. Kasih steroid, anti radang, bisa oral, topikal. Kalau saya sendiri biasanya saya berikan yang super poten. Sekalian kasih yang paling kuat lah. Soalnya kan seperti kita tahu kan peradangan itu kan kayak ini ya, pisau bermata dua ya. Semakin lama peradangan itu dibiarin, kerusakan jaringan akan semakin luas kan. Nah jadi sebelum terjadi kerusakan jaringan yang lebih dalam dan lebih luas, kasih steroid oral boleh, topikal yang super poten nggak apa-apa. Kalau misalkan terjadi luka, baru dikasih antibiotik, bisa oral atau topikal. Obat nyeri biasanya yang kadang diperlukan ada nggak, tapi biasanya sakit kan kayak luka bakar jadinya. Oke, ini ya ini bentuknya ya. Jadi apa? Karena ketepok terus digituin, jadinya kan dia bentuknya kayak linear gitu. Kan terus dileletin gitu. Tarik ke bawah. Jadi yang ngikutin jalur dari racunnya yang nempel tadi. Oke, kalau parah bisa aja ini sih rawat inap. Tapi belum sih juga. Ya pastikan aja bapaknya tahu ini tomcat Pak, nggak apa-apa. Cuman kasih obat yang diperlukan. Berikutnya ada pertanyaan dulu? Tomcat? Ada? Ya.
Oh iya, siap, silakan. Oh yang ikut itu ya, Asin ya. Siap. Kemana aja tuh ya? Dasar. Cuman berdua ya itu ya ikut ya? Salim Gi, salim Gi. Salim Gi. Karena ini sih apa anak pembimbing akademi saya. Pemilih hidup. Dan ada yang mau salim lagi? Dan semua. Dan lanjutin ya. 9:30. Masih tinggal dikit. Oke, semuanya. Ini Likens elektronis. Gambar yang kanan agak sedikit porno. Karena memang saya ingin menunjukkan ini predileksinya. Jadi kan kadang orang nanya tuh, banyak yang nanya, dok, eksim stres bisa bikin eksim nggak dok? Bisa, cuman nggak semua eksim. Makanya ada tempat-tempat predileksi tertentu yang memang kita bisa suspek sebagai neurodermatitis. Jadi eksimnya disebabkan karena psikis gitu. Nah, Likens elektronis itu sama kayak neurodermatitis, cuma beda namanya. Biasanya predileksinya itu di punggung tangan, punggung kaki, leher, sama di skrotum atau vulva pada perempuan. Skrotum itu kan anatominya kan sebenarnya analoginya vulva kan, labia mayora. Ya, labia mayora jadi satu kan jadinya skrotum. Jadi bentuk lokalnya pasti dilikenifikasi karena dia kronis ya, akibat dari garukan dan kesukaan yang berulang. Bisa luas, bisa localize, bisa bertahan bertahun-tahun apabila tidak diobatin. Jadi pada orang usia 20 tahun, sering pada wanita, lebih sering pada orang Asia itu epidemiologi. Jadi karena kulit sangat sensitif, respon gatal berlebihan, karena makanya psikis ngaruh kan. Jadi biasanya bagian yang gampang diraih itu kan yang digaruk tuh, ini kaki, kemudian digaruk, gatal, luka, lecet, kering, gatal lagi, garukin lagi gitu. Penalasannya harus stop garukan dan kosokan. Itu harus kalian tekankan pada pasien. Jangan digaruk Pak, karena kalau makin digaruk makin tebal, makin lukanya kambuh lagi. Yang sering terjadi itu likenifikasinya tebal banget. Pertama di bagian skrotum itu tebal gitu. Udah tebal, likenifikasi hitam pula. Jadinya pasien bisa nggak nyaman tuh jadinya. Bisa dengan steroid topikal, bisa tutup juga dengan occlusive dressing. Injeksi lesi sih biasanya jarang dipakai ya. Kalau memang lesinya tebal boleh lah. Yang di punggung kaki tadi misalkan lesinya menebal gitu, kalian boleh kasih intralesi. Hidroksizin ya buat ngurangin gatal, karena hidroksizin kan lebih efeknya sedasinya berat ya. Jadi benar-benar buat ngurangi supaya dia nggak garu-garu. Ini kalau di leher, jadi pada regio leher ditemukan patch erytem soliter, berbatas tidak tegas, berkurang plakat. Udah, itu doang. Ada pertanyaan? Neurodermatitis? Ya ini juga gampang. Identifikasinya sih. Berikutnya napkin dermatitis atau diaper dermatitis. Jadi sebenarnya ini kan reaksi pada kulit, peradangan pada kulit daerah perineal dan perianal, terutama pada bayi dan anak, disebabkan karena iritasi kronis, reaksi iritasi pada kulit yang bentuknya menyerupai popok. Kalau cuman diaper dermatitis itu nggak terjadi apa-apa kecuali iritasi aja. Jadi kan karena popok itu kan dia nampung pipis sama pupup kan. Nah itu ada apa? Dia bisa menyebabkan
reaksi iritasi pada kulit. Jadi yang pertama ya harus diganti popoknya lebih sering. Jadi popok itu kan sebenarnya nggak boleh dibiarin lama-lama ya. Teorinya tiap 3 jam 4 jam ganti sih. Jadi tiap 3 jam ganti atau minimal dicek lah setiap kali dicek kita. Supaya ketika basah langsung bisa diganti. Tapi susah juga kalau misalkan habis diganti pipis lagi langsung nempel kan juga. Ya makanya sering dicek aja. Itu menghindari penyebabnya supaya kulitnya nggak tambah berat iritasinya. Terus seringkali terjadi infeksi sekunder, infeksi superinfeksi, bisa infeksi bakteri atau jamur. Yang paling sering adalah Candida albicans, karena kan Candida itu sebenarnya kan ada di saluran cerna. Jadi dia nempel ada di pupnya gitu. Ketika kulitnya udah terjadi maserasi, basah, iritasi, barriernya rusak, jamurnya nempel. Gak ada perbedaan jenis kelamin, jadi pada bayi baru lahir dan bayi di bawah 1 tahun. Insidensinya 9-12 bulan usia, terjadi pada 50% bayi dan 25% bukan pada kulit bayi. Jadi memang sering terjadi sih. Terus, nah itu frekuensi mengenai popoknya diganti. Itu sering diganti aja. Ini karena basah, gesekan, maserasi, jadi ada gangguan barrier, dia nempel mikroorganismenya. Pada laksananya, perbaikan hygiene, cuci dan bersihkan dengan pembersih tanpa deterjen. Karena kalau pakai deterjen atau alkohol kan jadi tambah iritasi ya. Pakai wet wipes yang sesuai, pakai pelembab, itu akan memperbaiki barrier kulitnya. Kalau misalkan 2-3 hari belum sembuh, pakai steroid yang ringan, hidrokortison. Hidrokortison kan cuma 2,5 ya. Ini metodenya saya salah dulu. 1% atau 2,5%. Ini mungkin di buku 0,5% ada, tapi biasanya sediaan yang ada di Indonesia itu 1% atau 2,5%. Nggak apa-apa, pakai 1% aja. Sekali sehari dalam seminggu. Kalau misalkan memang ada kemungkinan kandidiasis kutis, kasih anti jamur. Kalau misalkan basah, kasih antibiotik. Kemungkinan infeksi bakteri, kasih antibiotik. Oke. Gampang ya? Napkin dermatitis. Jadi intinya kalian harus kasih edukasi yang benar pada pasien, pada orang tua dengan kasus napkin dermatitis. Ganti pampers lebih sering. Kasih, kalau misalkan kalian nemuin superinfeksi Candida, yang mana yang Candida? Yang ada lesi satelitnya. Namanya apa nih lesinya nih? Ini ada lesi utamanya yang gede, ditambah dengan lesi kecil-kecil sekitarnya. Ini kayaknya juga udah sebenarnya udah mulai ada kandidiasis. Ini enggak, ini cuman napkin aja, daripada dermatitis saja. Sekitarnya belum ada titik merahnya kan? Kalau udah terjadi seperti ini, kasih anti jamur juga. Golongan nystatin atau ya golongan azol juga tetap masih bisa berguna. Berikutnya Pityriasis alba. Kalau orang Jawa bilang durasen. Ada orang Jawa di sini. Ada yang juga gitu. Ini orang datang seringkali, dok ini anak saya mukanya kok panuan. Ini bukan panu. Ini namanya Pityriasis alba. Bedanya sama PVC apa? Kuliah jamur udah ya? Kalau PVC itu biasanya bulat-bulat, batasnya tegas, sama-sama ada squamnya sih. Kalau ini batasnya tidak jelas, jadi antara yang putih sama yang normal itu kan gradasinya nggak kelihatan nih. Ini sedikit kelihatan kan dia agak hitam di bawah sini. Jadi ini bukan panu. Namanya memang artinya kan bersisik dan putih gitu. Pityriasis alba itu artinya itu. Manifestasi minor dari dermatitis atopik, biasanya ada atopik pada keluarga, makula bercak yang tak jelas bentuknya, biasanya bulat oval dengan sisik ringan. Kadang ada pruritus.
predileksi terutama pada wajah, pada pipi, lengan, dan badan sebenarnya bisa, dan lebih menonjol pada individu dengan jenis kulit yang lebih gelap. Badan tuh biasanya kalau misalkan habis renang, panas-panasan, punggung tuh biasanya kan belang gitu, nah itu bisa. Terus sembuh sendiri perlu beberapa bulan tapi dalam waktu setahun pasti hilang. Yang perlu kalian lakukan adalah reassurance, jadi pasti keluarga nggak khawatir, ini nggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Cuman harus menghindari matahari, hindari keringat berlebihan, kemudian langsung cuci muka. Itu sering ada anak-anak kan kalau di sekolah itu istirahat main keringetan banyak terus langsung wudhu, nah itu keluar. Ya pastiin ngelap, tapi ngelapnya jangan digosok, ditepuk-tepuk aja, ngeringin keringetnya, terus pakai pelembab. Nah sebenarnya kan mulai terjadi kikisan sebenarnya, mengikis gitu sebenarnya, kulitnya itu kan sebenarnya mulai tipis gitu, makanya sebagai penanda dermatotopik kan. Kalau misalkan iritasinya itu semakin berat, biasanya terjadi eritem, ada merahnya, ada eritemnya. Kalau misalkan udah mulai ada keluhan gatal, kalian bisa berikan steroid potensi ringan, potensi rendah. Tapi kalau nggak ada keluhan gatal, nggak ada merahnya, kalian yang diperlukan hanya pelembab aja buat memperbaiki barriernya dan hindari pemicunya. Selesai. Sering ketemu pasien begini. Oke, ada pertanyaan?